Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Mitra Indosat semua. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir nih di ruang Zoom malam ini. Perkenalkan, saya Susi, Senior Vice Manager malam ini. Mohon perkenan untuk mewakili teman-teman yang mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan materi tentang revolusi bisnis Swangfor. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini bukan sekedar informasi bisnis, tetapi adalah cara pandang baru kita tentang bagaimana Swangfor bisa menjadi kendaraan yang sederhana, yang bisa mendatangkan income kita secara berkelanjutan. Harapan saya, apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi inspirasi dan bahan pertimbangan untuk perjalanan Bapak Ibu 2-3 tahun ke depan, baik dari sisi kesehatan, pola belanja, maupun perencanaan masa depan. Bapak Ibu, mari kita buka ruang ini dengan pikiran terbuka dan mohon untuk mengosongkan gelas dan hati yang tenang. Semoga pertemuan malam ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baik, nah ini Bapak Ibu, kita masuk kepada revolusi bisnis ya, satu-satu. Nah, khususnya tentang cafe business plan ini, mudah-mudahan ini semua nanti bisa menginspirasi kita ya, baik kesehatan maupun perencanaan masa depan. Nah, Bapak Ibu, slide pertama, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita semua. Nah, ini Bapak Ibu ya, data ini bukan opini Bapak Ibu, tapi realita. Ratusan ribu orang terkena PHK, jutaan orang di luar sana masih menganggur Bapak Ibu. Dan ini terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena dunia memang sudah berubah sangat cepat Bapak Ibu. Pasca pandemi banyak sekali perusahaan yang tutup ya, seperti kita tahu. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan mulai digantikan mesin dan AI. Nah, ijazah nggak lagi menjamin kesuksesan Bapak Ibu. Dan persaingan kerja sekarang bukan lagi lokal tetapi global Bapak Ibu. Hari ini dunia nggak bisa lagi menunggu. Yang lambat tertinggal, yang tidak siap pasti tergilas. Nah, pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan ini adil buat kita. Tapi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita ini mau beradaptasi atau tidak. Karena yang bertahan ke depan bukan lagi yang paling pintar Bapak Ibu, bukan yang paling lama bekerja, tapi yang paling cepat membaca peluang dan bertindak. Nah, malam ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu bukan untuk panik ya ngelihat angka-angka di sini, tapi untuk bersiap. Kenapa? Karena kesempatan selalu datang kepada mereka yang mau membuka pikiran sebelum keadaan betul-betul memaksa kita membutuhkan peluang itu. Nah, Bapak Ibu, ada 4 cara menghasilkan uang ya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, cara pertama yaitu bekerja. Bekerja ini stabil, Bapak Ibu, aman dan tentu saja tidak bisa kita pungkiri. Hingga saat ini banyak yang merasa lebih prestis kalau ada kegiatan berangkat pagi, pulang malam, dianggap dianggap bahwa bekerja ini betul-betul adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan untuk usia produktif, Bapak Ibu. Nah, siapapun yang bekerja ini yang sering tidak kita sadari, penghasilan kita dibatasi oleh sistem perusahaan. Dibatasi bagaimana? Jadi gaji sudah ditentukan, contohnya ya, dibatasi oleh sistem itu, misalnya gaji sudah ditentukan, kemudian kenaikan harus menunggu waktu. Nah, bonus tergantung kebijakan perusahaan. Nah, dan yang paling penting, penghasilan kita selalu ditukar oleh waktu. Sadar ya Bapak Ibu. Nah, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Nah, tapi itu kalau kita sakit, cuti, atau pensiun, penghasilan ikut berhenti. Di sinilah keterbatasan cara pertama ini. Kita bekerja untuk menghasilkan uang, tetapi kita tukar dengan waktu dan dengan segala keterbatasan. Nah, cara kedua adalah franchise. Franchise terlihat menjanjikan ya Bapak Ibu, karena kita ambil brand yang sudah dikenal, contohnya Alfa, Indomaret, McD, dan lain-lain. Tapi realitanya modal pasti besar. Dan tentu saja risiko berbanding lurus dengan modal. Artinya risiko juga besar sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Nah, hasilnya sangat tergantung dengan lokasi dan tren, bukan dengan besarnya modal yang kita besarkan, tapi hasilnya sangat tergantung dengan lokasi, dengan tren saat ini. Artinya, kalau salah tempat, ya udah, hancurlah kita, hancurlah bisnis kita, sekalipun itu brand terkenal yang Bapak Ibu gandeng. Nah, salah tempat berarti ya udah sepi, nggak ada pengunjung. Nah, kadang kita lihat sebuah usaha ramai sekarang ya, tapi ternyata tiba-tiba tahun berikutnya sudah tutup atau pindah tempat. Nah, artinya franchise ini kadang-kadang tergantung tren. Hari ini rame, besok bisa sepi. Nah, kenapa? Kenapa seperti ini? Karena selera pasar berubah sangat cepat, Bapak Ibu. Banyak usaha bagus bukan tutup karena produknya jelek, tapi karena trennya ini bergeser. Nah, cara ketiga, buka usaha sendiri. Ini banyak juga yang dilakukan, apalagi mengingat susah sekali sekarang cari pekerjaan. Nah,
Ini sering disebut jalan paling gampang, paling bebas ya, paling tidak mengikat. Tapi faktanya buka usaha juga butuh modal besar. Artinya resiko juga besar berbanding lurus dengan modal yang dikeluarkan. Dan kemudian waktu habis untuk operasional. Pemilik usaha sering banget tidak libur. Jadi harus betul-betul menukarkan waktunya dengan uang yang berusaha dia dapatkan. Toko buka ya harus jaga, toko tutup penghasilan berhenti. Makan buah si malakama ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena yang dibangun bukan aset, tapi kesibukan tanpa henti. Dia menukar waktunya. Semakin besar usahanya, semakin sibuk dia. Nah, yang paling cerdas yaitu cara keempat. Kita cari bisnis yang bersistem. Nah, disinilah mulai kita membuka pikiran kita ya. Bisnis bersistem ini modal relatif kecil, tidak tergantung lokasi fisik, tidak lagi harus tergantung dengan tren sesaat. Dan hasilnya tidak dibatasi oleh waktu kerja pribadi. Yang bekerja adalah sistem, Bapak Ibu. Hukum leverage terjadi di sini dengan adanya sistem ini. Kenapa? Dengan adanya sistem, waktu dan sumber daya bisa dilipat gandakan. Artinya apa? Kita bisa punya penghasilan walaupun nggak selalu hadir. Kadang kita jalan-jalan, liburan bareng keluarga, tapi bisnis kita karena adanya sistem, bisnis kita tetap berjalan. Nah, penghasilan bisa bertumbuh tanpa harus menambah jam kerja. Yang nambah adalah sumber dayanya. Yang nambah adalah quality time-nya. Ini yang dinamakan bisnis ini autopilot. Bisnis berkembang karena sistem yang bekerja. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang cerdas bukan berarti kerja lebih keras, tetapi memilih kendaraan yang tepat. Nah, karena ternyata bisnis nggak harus modal besar untuk bertumbuh besar. Dan penghasilan itu nggak harus dibatasi. Harusnya, kalau kita bisa masuk dan menemukan bisnis yang punya sistem dan berkelanjutan, penghasilan kita juga bisa unlimited. Kenapa? Karena ada hukum leverage yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Mitra Indo 1, di tengah perubahan yang begitu cepat, satu pertanyaan penting muncul. Bukan lagi pertanyaan bisnis apa yang keren. Karena banyak di luaran sana bisnis tuh kelihatannya keren, tapi hasilnya hanya bergerak di dasar aja. Nah, biasa-biasa aja hasilnya, kelihatan megah di luaran, tapi hasilnya susah juga untuk didapat. Nah, pertanyaan yang harus kita ajukan saat ini kepada diri kita sendiri adalah bisnis apa yang masuk akal untuk dijalankan hari ini. Nah, kenapa? Karena jujur aja ya, di luar sana banyak bisnis yang terlihat hebat di atas kertas, tapi berat dijalankan. Nah, Bapak Ibu, bisnis yang baik harusnya dimulai dari modal yang masuk akal. Bukan yang bikin kita ngap-ngapan, justru sebelum waktu kita mulai. Nah, bukan modal, bukan begitu kita mau masuk ke bisnis, mau memulai bisnis, modalnya bikin hidup kita tambah stres. Nah, bisnis yang baik juga harus bisa dipelajari, Bapak Ibu. Karena kalau hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu, oleh sebagian orang, itu berarti bisnis yang tidak memberikan solusi untuk banyak orang. Sementara bisnis yang baik adalah bisnis yang menawarkan solusi buat banyak orang. Nah, lalu yang paling krusial di era sekarang nih Bapak Ibu, harus ada sistem autopilot. Jadi Bapak Ibu kalau betul-betul mencari dan memulai bisnis, apakah bisnis ini ada sistem autopilotnya atau enggak? Itu yang harus jadi bahan pertimbangan. Kenapa? Karena usia kita bertambah terus dan nggak bisa waktu kita terus-terusan ditukar hanya untuk mengejar uang ya Bapak Ibu, materi. Nah, karena kalau sukses masih harus terus dikejar dengan tenaga kita sendiri, itu bukan bisnis Bapak Ibu. Itu cuma pekerjaan yang disamarkan gitu. Nah, bisnis yang sehat itu harus bisa diduplikasi. Kalau hanya leadernya atau yang paling atas yang bisa sukses, berarti sistemnya lemah. Nah, satu hal lagi yang sering dilupakan, pasarnya harus terus bertumbuh, bukan musiman, bukan tren sesaat, bukan karena viral terus kita berbondong-bondong lari ke sana. Terus ternyata begitu bisnisnya kita datengin hilang. Nah, kita mulai lagi dari nol. Kayak pom bensin Bapak Ibu, berulang kali mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Kenapa? Karena kitanya mudah tergiur dengan tren sesaat. Nah, yang terakhir, bisnis yang baik tidak meninggalkan kita sendirian. Harus ada support system dan mentoring, karena tidak semua orang mulai dari pengalaman yang sama. Nah, Bapak Ibu, bisnis yang berkualitas bukan yang terdengar hebat, tapi yang nyata, yang bisa dijalankan oleh orang-orang biasa dan terbukti menghasilkan. Nah, Bapak Ibu, apa ada, pertanyaannya ya, apa ada bisnis yang memenuhi semua kriteria ini? Nah, ini ya Bapak Ibu, ternyata ada. Jadi, ada sebuah peluang sistem bisnis seperti franchise, tapi tanpa modal besar, tanpa kantor, tanpa harus kita punya pengalaman atau keahlian khusus. Kalau dijalankan serius, dan waktu membangunnya pun tidak lama, sekitar kurang lebih 1 tahun, bukan belasan tahun seperti membangun bisnis konvensional Bapak Ibu, dan yang sudah banyak
banyak terbukti, bukan hanya di atas kertas, adalah potensi income-nya itu 46 sampai 100 juta per bulan. Nah, ini bukan janji instan Bapak Ibu. Ini hasil dari sistem, bukan dari siapa yang paling capek kerja. Nah, sekarang pertanyaannya cuma satu, mau ambil peluang ini atau menunda? Atau ntar aja, aku belum butuh. Nah, karena biasanya yang ragu sekarang akan menyesal kalau lihat orang lain berhasil lebih dulu, dan ini banyak sekali sudah kejadian ya Bapak Ibu. Nah,